Kalau kalian sering ngerasa haus, sering buang air kecil, dan mudah sekali lapar, jangan dianggap sepele. Bisa jadi itu adalah tanda diabetes tipe 2. Nah, sebenarnya apa sih penyakit diabetes tipe 2 itu? Ngomong-ngomong, ini juga termasuk penyakit silent killer loh guys. Untuk itu, kita bahas langsung bersama narasumber spesial yang ahli sekali di bidangnya. Kita hadirkan seorang dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Yasmin. So, jangan kemana-mana, saksikan Yasmin Health Insight. Saya Dr. Mediam Bramantio, spesialis penyakit dalam di RS Yasmin. Baik dokter, kita hari ini pembahasannya penting banget seputar diabetes ya dok ya? Iya. Diabetes mellitus tipe 2. Ya. Nah, itu penyakit yang seperti apa dok? Ya, jadi diabetes mellitus tipe 2 itu adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya kenaikan glukosa darah atau gula darah. Itu menyebabkan terjadinya kerusakan di seluruh tubuh pada pasien. Memang awalnya mungkin tidak kelihatan, tapi lama-lama bisa terjadi komplikasi. Oke, Gitu. berarti kalau kita menderita diabetes mellitus tipe 2 yang terjadi dalam tubuh adalah rusak semua dok, Iya. organnya. Iya. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi penyakit tersebut? Nah, pertama-tama yang pasti kita harus paling mudah adalah kita harus tahu gejalanya dulu. Oke. Yang pertama itu ada namanya trias klasik, yaitu 3 tanda utama dari adanya diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah polidipsi atau banyak minum atau sering haus. Lalu yang kedua adalah polifagi atau banyak makan atau sering merasa lapar. Dan yang ketiga adalah namanya nokturia atau sering kencing di malam hari. Itu. Selanjutnya nanti mungkin akan ada gejala-gejala lain pada pasien seperti mungkin lemas, lalu mungkin kayak bisa timbul langsung komplikasi seperti ada mungkin rasa tebal atau kesemutan, ada luka yang sulit sembuh, mungkin pandangan kabur seperti itu. Yang pasti kita harus juga adalah cek untuk gula darahnya. Yang paling mudah itu cek gula darah. Kalau kita dapatkan gula darahnya lebih dari 200, wah ini kita harus lebih curiga lagi bahwa ada menderita kencing manis. Selanjutnya nanti ada beberapa pemeriksaan lanjutan seperti itu. Oke, baik. Gejalanya ini sangat-sangat mudah sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari kita ya, yang biasanya sering kencing di malam hari. Iya, sering kencing di malam hari, terus badan lemas, terus ya 3 tadi kayak banyak makan, banyak minum, sering haus gitu. Kalau habis makan tiba-tiba ngantuk itu masuk gejalanya nggak dok? Nah, itu memang bisa, itu termasuk gejala yang tidak spesifik. Memang bisa. Habis makan, gampang ngantuk, terus pengen tidur rasanya, gitu bisa. Oke, lalu siapa aja dok orang-orang yang beresiko terkena diabetes ini? Nah, mungkin dulu banyak dipercaya bahwa diabetes ini hanya mengenai pada orang-orang tua saja. Tapi semakin berjalannya tahun, ternyata yang muda-muda pun itu bisa kena diabetes. Apa yang menyebabkan seperti itu? Biasanya adalah yang pertama, gaya hidup sedentary atau istilah lazimnya mungkin mager ya. Nah, itu Sekar bahan. Iya, sekar bahan. Itu menyebabkan mudah terjadinya diabetes pada pasien. Yang kedua, sekarang itu banyak juga minuman-minuman manis yang kemasan ataupun minuman yang kekinian. Nah, itu meningkatkan resiko terjadinya diabetes pada pasien juga. Belum lagi misalnya kita misalnya kayak minuman manis itu yang kekinian kadang ditambahi boba. Nah, contohnya boba itu sendiri terbuat dari tepung yang akhirnya nanti ketika masuk ke dalam tubuh diproses menjadi gula juga akhirnya. Gitu. Iya, benar juga sih. Itu makanan sehari-harinya para gengsi ya dok ya. Ya, benar sekali. Jadi kayak makannya seblak, dimsum, minumannya matcha, kopi termasuk juga nggak dok? Kalau kopinya sih yang penting tidak ditambahi gula saja tidak apa-apa. Tapi gulanya itu.
Oke, jadi ini perlu waspada untuk Gen Z yang punya Iya. kebiasaan udah makan makanannya sembrono, jarang olahraga juga Iya, Dok ya. termasuk juga jarang Oke, olahraga. tapi di kasus realitanya Dok, ada nggak pasien yang usianya masih muda, di 25 lah, di bawah 30, itu yang menderita diabetes Ada. tipe 2? Ada Banyak banget. Dok. Kalau yang sekarang sudah mulai meningkat. Memang tetap tidak bisa mengalahkan jumlah pasien-pasien yang sudah berusia lanjut untuk diabetesnya. Cuman memang sekarang ini sudah mulai trennya naik. Oke, setelah seseorang ini sudah dikategorikan diabetes mellitus tipe 2, lalu apa yang harus dilakukan Dok? Yang pertama adalah konsultasi dulu. Yang pertama, nanti kita bantu atur apakah memang pada pasien ini sebetulnya sudah terjadi diabetes mellitus atau belum, karena kita menegakkan diagnosisnya dulu. Setelah itu kita akan, apabila memang ternyata ada diabetes, ya kita memberikan terapi gitu. Yang pertama itu terapi yang non farmakologis, yaitu dengan perubahan gaya hidup, makannya diatur, aktivitas fisiknya ditambah, istirahatnya dicukupkan. Kalau masih belum bisa, ya baru ditambahi dengan terapi farmakologis atau terapi obat gitu. Oke, tapi bisa sembuh ya Dok ya? Kalau sembuh 100% tanpa obat, bisa hanya saat awal-awal. Misalnya didiagnosis semakin dini, maka diberikan obat. Setelah kita evaluasi, itu kemungkinannya lebih tinggi untuk selanjutnya tanpa obat. Tapi kalau sudah usianya semakin tua dan semakin lama tidak terdeteksi, bisanya adalah remisi, yaitu remisi itu adalah suatu kondisi di mana dengan pengobatan yang minimal gula darahnya itu sudah stabil gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini dengar-dengar diabetes itu dikategorikan ada diabetes kering dan basah. Kalau diabetes mellitus tipe 2 ini yang apa Dok? Nah, kalau menurut secara ilmiah itu memang tidak ada pembagian diabetes tipe kering, apa yang kering atau basah. Adanya adalah tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes yang tipe lain. Adanya gitu. Oh iya, yang membedakan itu dari apa Dok? Itu yang membedakan adalah dari kerja insulinnya. Kalau diabetes mellitus tipe 1 itu, dia diabetesnya itu terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin. Kalau diabetes mellitus tipe 2 itu adalah karena insulinnya itu tidak bisa bekerja sesuai orang normal gitu. Jadi meskipun banyak pun terjadi yang namanya resistensi insulin, di mana insulinnya tidak bisa bekerja seperti orang normal. Kalau yang ketiga adalah diabetes gestasional, di mana diabetes ini terjadi pada ibu yang hamil, di mana sebelum-sebelumnya tidak ada riwayat gula darahnya naik ataupun tidak ada riwayat diabetes. Lalu yang keempat ya diabetes tipe lain itu tadi. Oke, kalau yang diabetes tipe 2 tadi kan insulinnya tidak berjalan dengan normal. Artinya kalau mereka yang menderita tersebut harus suntik insulin itu Dok? Nah, kalau untuk suntik insulin atau tidak itu kita harus evaluasi dulu awalnya. Jadi biasanya kita akan memberikan selain terapi farmakologis tadi yang perubahan gaya hidup, kita berikan terapi yang sebelumnya kan non farmakologis, ini kita berikan terapi yang farmakologis dengan obat. Obatnya itu adalah obat-obat minum dulu. Kita coba nanti seiring dengan berjalannya waktu sambil kita evaluasi. Kalau misalnya ternyata masih terjadi kegagalan dengan pengobatan farmakologis ini, baru nanti akan kita pertimbangkan untuk pemberian insulin. Begitu. Oh begitu ya, jadi opsi akhir ya insulin Iya, ini ya? Untuk diabetes mellitus tipe 2 opsi akhir memang. Baik, ini kembali lagi tentang diabetes yang gula darahnya tinggi tadi. Apakah kalau sudah 200 ini sudah pasti diabetes Dok? Tidak bisa kembali normal lagi? Atau mungkin habis makan yang manis 200 terus besoknya cek lagi ternyata normal? Oh ya, Gitu. memang bisa. Jadi pada penderita diabetes maupun orang normal itu bisa terjadi gula darahnya itu naik turun seperti itu, bisa melebihi 200 atau kurang dari 200 itu bisa. Makanya untuk menegakkan diagnosis diabetes sendiri itu tidak hanya menggunakan gula darah. Kita nanti akan ada parameter satu macam lagi yang namanya HbA1c. Nah itu. Apa Dok? Itu istilah? Enggak ada ya? Istilah untuk orang awam? Kalau untuk istilah orang awam tidak ada. Oh, bukan hemoglobin itu ya? Beda ya? Beda, itu. beda. Kalau hemoglobin memang intinya sama-sama melihat dari hemoglobin,
Cuman beda kalau kalau hemoglobin biasa itu kan untuk melihat apakah ada anemia atau tidak. Kalau untuk HbA1c ini kita melihat jadi kita bayangkan bahwa misalnya ini adalah suatu sel darah merah, maka HbA1c itu adalah seperti gula-gula yang melapisi sel darah merah ini. Nah, kita periksanya kurang lebih paling enggak itu setiap 3 sampai 6 bulan karena menyesuaikan dengan umur sel darah merah. Jadi, kalau misalnya ternyata HbA1c-nya tinggi tapi gula darahnya rendah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya pada pasien ini gula darah yang sebelum-sebelumnya 3 sampai 6 bulan terakhir ini tidak stabil atau cenderung tinggi gitu. Meskipun pada saat pemeriksaan ketika periksa dengan dokter ketika konsultasi mungkin gula darahnya saat itu rendah gitu. Oke dok, terkait dengan diabetes mellitus tipe 2 tadi, apa yang terjadi dalam tubuh kita kalau misalkan tidak segera kita tanganin atau resikonya seperti apa? Ditunda-tunda gitu. Oke, jadi resiko yang bisa terjadi pada tubuh kita kalau kita tidak segera periksa atau memberikan terapi itu adalah bisa terjadi kerusakan yang semakin berat pada tubuh kita karena gula darah ini sifatnya itu adalah menyebabkan terjadinya keradangan secara kronis. Yang paling gampang kalau misalnya ke otak maka resiko stroke meningkat. Kalau ke mata resiko dari kebutaan juga meningkat. Lalu ke jantung resiko gagal jantung meningkat. Ke ginjal resiko gagal ginjal juga meningkat. Ke pembuluh darah dan ke saraf bisa menyebabkan terjadinya kayak kesemutan, rasa panas yang menyebabkan rasa tidak nyaman gitu. Dan itu berlangsung bisa sepanjang hari. Oke, Gitu. Bahkan ada beberapa pasien diabetes itu ada yang sampai diamputasi gitu ya, Iya, dok ya? benar sekali. Nah, itu bisa. sudah parah ya dok. Ya, dan perlu diingat juga yang bahaya untuk laki-laki itu adalah bisa terjadi disfungsi ereksi. Nah, begitu guys. Jadi Betul. kalau misalkan sudah memiliki gejala langsung segera diperiksakan ya, dok ya. Apa itu alasan diabetes ini disebut silent killer, dok? Iya, benar sekali. Karena memang biasanya gejalanya ketika awal-awal itu sangat ringan atau bahkan tidak bergejala, tetapi pada akhir-akhirnya bisa menjadi sangat berat. Oke, terakhir dok, sebagai pesan untuk masyarakat kita nih, apa yang mau disampaikan biar kita terhindar dari penyakit diabetes? Ya, baik, kalau untuk pesan untuk masyarakat intinya adalah selalu jaga pola hidup, pola makan, terus istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, mengontrol juga berat badan, serta kalau misalnya sudah mulai ada gejala, segera periksa. Oke, terima kasih Dokter Median. Ini abis ini udah mau praktek ya dok ya? Ya, benar. Jam 2 guys.